warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang di podcast kita kali ini, yaitu tentang kampanye bangga berbangsa dan bernegara. Oke, saya mulai dulu perkenalan. Saya Rizky Dwi Kaswatiningrum dari Pengadilan Agama Tuban. Saya lulusan dari D3 Pajak Unair. Oke, silakan dilanjut berikutnya. Saya Ratna Dewi dari Pengadilan Militer 104 Palembang, lulusan dari Politeknik Negeri Jaya tahun 2019. Selanjutnya, Saya Rizky Maulana, asal Surabaya, Satker di Pengadilan Agama Surabaya juga. Saya lulusan dari Universitas Negeri Surabaya tahun 2021. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Rina Sentia Somita Siboya dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Saya lulusan dari Politeknik Negeri Medan. Terima kasih. baik, yang Perkenalkan, terakhir. nama saya Rosita Betty Astuti, bisa dipanggil Rosita. Saya dari Pengadilan Negeri Ngawi. Dulu lulusan D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun. Nah, kita sekarang Pulau Sumatera ada, Jawa Timur, wih, mantap. Oke, balik lagi ke kampanye bangga berbangsa dan bernegara nih. Ayo, siapa mau mulai duluan nih? Oke, kita hari ini kan lagi rapat menyusun kampanye bangga berbangsa dan bernegara nih. Nah, gimana Ya, caranya hal tersebut tuh penting supaya meningkatkan semangat nasionalisme kita tuh makin kuat di kehidupan sehari-hari kita dan lingkungan kita. ya. Kalau aku bisa tambahin, aku setuju sih. Tapi kampanye itu jangan cuma dibuat jadi sebatas slogan aja. Kita harus jelas bangga itu bentuknya apa sih. Terus jangan sampai cuma jadi seremonial aja. Nah, itu. Kita tuh bikin kampanye yang relate, nyata, terus juga bisa masuk gitu loh, terutama untuk anak-anak muda. Ya kalau zaman sekarang sih ya, ada kita bisa bikin konten, bisa kita upload di TikTok, di Instagram, di Facebook seperti itu, atau poster digital lainnya. Dan mungkin bisa kita bikin gitu challenge media sosial gitu. Kalau boleh usul Mbak ya, ini mungkin tadi terkait kegiatan. Tadi kan kegiatannya terkait medsos-medsos gitu Mbak ya. Kalau saran dari saya sih mungkin lebih baik kalau diadain kegiatan secara langsung. Maksudnya gini, kalau cuma online tuh kan kadang orang-orang tuh mungkin ya ini kayak semua sih beberapa, mungkin kegiatannya sambil rebahan tuh. Rebahan lama-lama ketiduran dia. Oh ya, Kalau yang penonton iya nanti juga kan sih. kita lihat-lihat gitu kan. Benar-benar. Nah, jadi saran saya sih mungkin lebih kegiatan langsung gitu supaya orang-orang tuh Boleh, boleh. kayak gitu kegiatan kita supaya ya lebih paham lah istilahnya. Ada yang mau nambahin? Oke, idenya bagus semua ya kakak-kakak ya. Intinya kampanye itu harus bisa mengajak gitu ya. Jadi bukan malah menghakimi. Jadi bangga berbangsa itu bisa kita mulai dari hati. Tapi yang penting itu konsistennya itu kak. Oke. Berarti pesan utama dari makna bangga berbangsa dan negara itu apa? Ada yang mau jawab dulu? Bentar, oke. Menurutku itu kita berarti sadar kita itu sebagai warga negara harus bisa menjaga persatuan, harus Oke. taat aturan, terus harus berkontribusi sesuai peran Ya. kita masing-masing. Menurutku sih itu kak. Bagus semua? Betul-betul. Nah, Kalau menurut berarti, aku, bangga itu bukan berarti menutup mata dari kekurangan negara. Justru kita peduli dan mau memperbaiki. Jadi kita bisanya bukan cuma untuk mengeluh. Kalau dari aku sih. Setuju banget. Kita bisa buat tagline, bangga jadi Indonesia, siap jadi bagian solusi. Gimana nih? Setuju nggak? Setuju Mbak, keren sih itu. Tapi kalau mungkin ya tambahan dari saya itu jangan lupa sampai lupa unsur yang ibaratnya mengakar dalam negara kita, dari budaya kita itu unsur kesederhanaan. Misal maksudnya gini nih, kita pakai produk lokal supaya masyarakat tuh tahu kita melestarikan produk-produk lokal kita. Lalu mungkin bisa jaga lingkungan supaya kan ini kegiatan masif nih, banyak orang mungkin jadi orang-orang tuh kadang membuang sampah di tempat kegiatan yang ada bukan kegiatannya yang bagus, malah after kegiatannya itu jadi banyak sampah berkeliaran. Dan yang terakhir, yang terpenting tuh kita harus sopan dan jangan sampai ada nyebar-nyebar istilahnya hoax di antara masyarakat kita. Mengingat perpecahan tuh sering terjadi kan di negara kita. Itu sih dari saya. Jadi poin Iya sih kampanye ya. kita ini bangga sama dengan peduli dan beraksi nih ya. Nah, dan gimana dalam bahas ancaman dan tantangannya? Ada yang mau jawab? Kalau bicara tantangan, menurut aku yang paling bahaya itu sekarang itu hoax dan provokasi. Jadi semisal ada berita-berita yang dibuat yang sebagai bahan untuk perpecahan masyarakat sih. Benar-benar benar. Makanya tuh berarti kita itu benar-benar perlu literasi. Ya, mungkin literasi digital gitu kan ya. Kita mulai dulu ajak teman-teman cek fakta sebelum
nge-share gitu kan, ini bener nggak nih ini berita, jangan sampai kita nerusin, ternyata yang kita terusin berita hoax. Nah, sama aja dong kita tersangkanya juga gitu, penyebar berita yang tidak benar gitu kan ya. Supaya sampai dengan benar ya kita cek, andai kata itu berita hoax cukup sampai di kita, tidak usah kita teruskan. Kayak gitu. Setuju sih Mbak. Ini kan kita juga pernah sering lihat tuh ya di komentar-komentar baik di platform manapun, Facebook, Instagram, lain-lain itu saling hina. Padahal kalau saya lihatnya kan kita lihat lah maksudnya itu cuma perbedaan pendapat, yang mana pendapatnya itu juga nggak terlalu apa ya sampai bisa harus dihubungin ke tindakan maaf nih Sarah gitu ya. Kan sedih banget persatuan jadi hilang. Bener-bener sensitif banget soalnya. Sekarang tuh mudah banget, Betul. nggak cuma mulut jari pun juga gampang banget gitu loh, menjadi apa tawon mula pecah belah gitu ya. Betul, betul. Mungkin Mbak Rosita mau Itu semua menambahkan? itu, Kak. Betul itu. Itulah pentingnya etika kita sebagai warga negara. Jadi kita itu harus menjunjung tinggi etika itu, Kak. Bangga berbangsa juga berarti harus bisa menjaga tutur kata, menghormati ini perbedaan dan juga tetap beradab, gitu, Kak. Oh, berarti Oke. salah satu konten kita ini berarti jadi gimana caranya jadi warga digital yang cinta Indonesia, produk Indonesia, dan budaya Indonesia. Nah, Mm-mm. masalahnya ya gimana nih kita dalam menyusun program kampanyenya? Masukan tuh kalau bisa program pertamanya itu Bangga Indonesia Challenge gitu. Kita buat aksi kecil cinta Indonesia. Ya mulai dari buang sampah, bantu tetangga, itu kan hal-hal kecil ya, kayak Iya, iya betul. ya begitulah gitu loh, melakukan hal kecil yang nanti akan dampak besar gitu loh di belakang. Terus juga pakai batik itu juga termasuk, bukan sih, secara batik itu adalah warisan budaya Indonesia yang kita itu punya sendiri loh, di negara mana-mana itu nggak punya, jadi kita harus bangga kan pakai batik gitu. Mm-mm. Atau mungkin kita juga bisa promosi UMKM dalam negeri gitu, atau mungkin ada yang mau Setuju, Mbak. nambahkan? Setuju Mbak. Ngomong-ngomong tentang Bangga Indonesia Challenge dan dampak masif atau dampak nyata di masyarakat nih, tentunya kita nggak boleh lupa dengan yang namanya aksi bersih lingkungan. Mengingat di negara kita tuh kan juga masih apa ya istilahnya minim tuh kesadaran tentang lingkungan. Supaya kegiatan kita ini terlihat nyata juga, dan kita juga bisa bikin nih dokumentasi atau konten-konten tentang kegiatan kita yang untuk membersihkan lingkungan itu, supaya juga menambah kesadaran Boleh. masyarakat. Boleh. Itu dari Jadi saya. orang tuh bisa, oh ini loh ada contohnya. Siapa tahu hal kecil yang kita lakukan tuh bisa menggerakkan hati seseorang gitu ya Mas ya. Betul Mbak. Ada yang mau nambahkan untuk yang ketiga? Untuk program ketiga, kita bisa buat semacam diskusi mini yang judulnya mungkin anti hoax pro persatuan. Jadi kita bisa mengundang narasumber dari guru atau dosen, tapi ini bisa jadi formatnya lebih santai. Jadi kan dari situ kita bisa lebih paham sedikit, karena kan ini konteksnya kan lebih santai. Menurut aku dari Ya, program ketiga sih program-programnya tadi yang sudah disebutkan sama kakaknya tadi, ketika-ketika itu bagus. Terus mungkin ini ya bisa ditambahkan satu lagi deh Kak, pojok budaya. Kita bisa ini sih dalam pojok budaya bisa menampilkan budaya daerah itu, atau mungkin bisa makanan khas daerahnya, bahasa daerah, atau permainan daerah gitu. Ini bisa menjadi kita itu bangga ya, kita punya rasa bangga akan keberagaman itu, seperti itu. Oh, kayak stand ya gitu ya, stand makanan, stand tentang permainan tradisional. Bagus sih program-programnya ini nih, jadi programnya seperti challenge, aksi sosial, edukasi hoax, dan pojok budaya ya. Oke, coba kita latihan kampanye dulu sebelum menutup kampanye kita, rapat kita hari ini. Siapa yang mau mulai dulu? Aku. Teman-teman, bangga jadi Indonesia itu bukan hanya upacara, tapi juga saat kita menjaga sopan santun, saling menghargai, dan berkarya untuk negeri. Iya, oke. Bangga berbangsa bukan berarti negara kita sempurna, tapi kita memilih untuk peduli dan ikut memperbaiki, bukan menyebar kebencian. Lalu jangan lupa kalau kamu cinta Indonesia, jangan cuma bilang aku cinta Indonesia, harus dibuktikan. Jangan buang sampah sembarangan, jangan nyebar hoax, dan jangan malas yang paling penting. Indonesia kuat karena persatuan. Mari kita jaga bersama. Berbeda itu wajar, tapi tetap satu tujuan. Indonesia maju dan bermartabat. Setuju banget. Ayo ikut kampanye kita bangga berbangsa dan bernegara, karena Indonesia bukan hanya tempat tinggal kita, tapi identitas dan tanggung jawab kita bersama. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, coba kita sebutkan bangga Indonesia bersatu untuk negeri. Oke, kita hitung ya sama-sama. 1, 2, 3. Bangga Indonesia satu untuk negeri. Kita udah menemukan nih titik terang nih tentang kampanye kita ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.